Halo guys, welcome to my channel. Oke guys, kali ini kasusnya Xiaomi Redmi 3X. Ini kasusnya tidak bisa dicas ya, dan setelah saya analisa ya, ininya rontok ya, konektor chargernya. Oke, langsung saja kita eksekusi guys. Jadi untuk konektornya saya baru beli, ini baru datang ya, cukup murah, harganya sekitar 2.000 rupiah ya. Dan untuk ongkos tarifnya ini konektor biasanya 50-70 ribu ya teman-teman. Lumayan untuk menambah pemasukan ya. Saya beli yang versi Andromax ya, Cina, versi Cina ini, jadi universal ini biasanya. Untuk kasus Xiaomi Redmi 3X ini, untuk konektor chargernya itu menggunakan konektor versi Cina juga nggak masalah ya. Tapi kalau untuk tipe Xiaomi Note 5A, Note 5 Pro itu beda lagi ya. Xiaomi Note 4 kalau nggak salah juga beda lagi, nggak masuk pakai yang ini. Tapi untuk Xiaomi yang tipe kecil ya, seperti Xiaomi 5A, Xiaomi 4X, Xiaomi 4A itu sama dengan ini ya konektornya. Oke guys, untuk pemasangan ya harus menggunakan papan penjepit PCB ini ya. Kenapa harus memakai ini? Karena kalau diletakkan di sini ya, itu bisa mengakibatkan pemasangan kurang presisi ya. Seperti biasa guys, kita kasih plug dahulu. Ini plugnya ya, taruh di sini. Jadi usahakan solder ini harus sudah panas ya, kalau blowernya harus sudah panas ya. Ini panasnya 350 sampai 400 ya, kalau saya makainya blower Magic 858D ya. Ya, cepat terlepas kalau mudah panas, dan jangan kelamaan ya kalau panas, jangan kelamaan dalam melepasnya, nanti takutnya komponen yang lain akan rusak ya. Ya, ini penampakan blowernya, recommended teman-teman, blower merek bukan Quickring Yoclon 5858D ini saya rekomendasikan ya. Murah tapi mantap, handal ya. Saya pernah beli yang mahal tapi beberapa hari sudah rusak ya teman. Tadi saya pilih yang murah merek ini, namun kualitasnya bagus ya. Ini untuk lebih baik bagusnya ya, lebih bagusnya dikasih plug dahulu ya teman-teman, kasih plug dahulu dan diolesi timah baru ya, agar waktu pemasangan bisa mudah menempel ya. Oke, seperti ini, taruh saja di sini ya. Lanjut kita eksekusi lagi ya. Kalau saya lebih nyaman saya panaskan dahulu di PCB nya,
kasih plug lagi ya teman-teman. Kalau misalkan pin-pinnya kelihatan hitam-hitam harus dibersihkan dahulu ya teman-teman. Berhubung ini tadi masih bagus, masih bersih ya, sudah timahnya sudah panas ya, saya akan langsung pasang seperti ini. Usahakan jangan sampai lama ya, takutnya bisa melunturkan konektor charger yang baru, melunturkan plastiknya, karetnya ya. Ya, cukup simpel ya. Ini setelah itu baru dibersihkan menggunakan thinner ya. Thinnernya saya masukkan di botol ini ya, agar mudah dan hemat ya. Ini botol thinner ya, ini jarang diketahui kalau tidak melihat tutorial secara langsung ya. Jadi apa wadahnya gitu ya, ternyata ada, saya dulu ada dapatnya ya dari malah kursus, saya kursus servis handphone online, saya dulu dapat botol ini ya, maksudnya tahu ada botol ini ya, botol thinner. Oke, sudah terlepas. Lanjut saya ukur tegangannya ya, ukur tegangannya di sini. Colokkan charger, mana chargernya? Colokkan charger ya, ternyata masih lengket ini bekas plugnya. Ini kelemahan plug ini, kalau habis dipakai, kalau nggak segera dibersihkan ya, dia lengket teman-teman. Ya, gini caranya. Seperti biasa, posisikan avometer pada 20 volt ya. Ya, muncul tegangannya, berarti berhasil ya, berhasil. Lalu saya akan coba cas, saya akan taruh pada unitnya ya, mudah-mudahan langsung work ini. Saya rekomendasikan kalau teman-teman beli konektor itu yang seperti ini ya teman-teman ya, bentuknya seperti ini, awet ini, murah namun awet ya. Tapi kalau yang model ini ya, coba lihat model ini gampang meleleh, gampang peok, maksudnya gampang gimana ya, gampang rusak ya. Dalam hati sudah
Ya, dalam hati sudah yakin ini teman-teman, langsung saja akan saya baut ya. Mudah-mudahan keyakinan ini tidak luntur ya, tidak goyah. Mudah-mudahan langsung wok dan langsung cuan tentunya. Oke. Ya, ternyata tidak ada respon ya teman-teman. Tidak ada respon. Ternyata keyakinan ini palsu teman-teman. Jadi saya sarankan jangan terlalu yakin dulu ya. Oke, saya akan panasi. Biasanya untuk pemasangan memakai blower itu jarang langsung wok ya, terkadang langsung berhasil dan terkadang pun tidak juga. Saya akan panaskan dahulu. Lebih bagus dikasih plug. Lele hardi wis tadi den 50. Ya, coba lagi ya, mudah-mudahan langsung wok. Ya, kenapa tidak mungkin ya? Ada yang salah kayaknya. Ya, tegangan muncul teman-teman. Ya, berarti masalahnya ada pada mesin kemungkinan ya. Baik, akan saya bongkar dulu. Mungkin baterainya bisa jadi baterainya mati suri ya.
pemasangannya tidak ada yang salah ya, konektornya tegangannya ada ya. Saya tes pada papan konektor fleksibelnya ya, normal. Tegangannya ternyata tidak ada ya pada jalur konektor baterainya ya teman-teman. Namun di sini tegangannya cuma 2,68 ya. Ya, setelah saya analisa ya, saya cek tegangan pada konektor baterai ini ya. Pada konektor baterai ini jalur positifnya di sebelah sini ya. Saya cek tadi tegangannya naik turun 1,2, gitu. Seharusnya tegangan pada konektor baterai ketika dicolok charger itu 3,8 sampai 4 lebih ya, itu baru normal. Dan setelah saya analisa ya, jalur ini antara kapasitor sama ini ya, sama resistor apa ini ya, sama fuse kalau nggak salah ya, ini yang putih ini ya, ini putus ya. Tidak putus, itu kayak nyambung kayak enggak, jadi tegangan naik turun. Akhirnya saya jumper di sini ya, saya jumper dan saya cek tegangan normal ya di 4,0 lebih ya. Mohon maaf tadi untuk pencarian jalurnya tidak terekam ya. Jadi untuk kasus hal seperti ini bagi teknisi pemula itu, dan khususnya saya, biasanya saya browsing dahulu ya teman-teman, browsing. Misal ini HP-nya Xiaomi 4X ya, saya browsingnya begini, bukan Xiaomi 4X ini, Xiaomi 3X ya. Saya browsingnya begini, keywordnya pada Google saya ketikkan Xiaomi 3X charging wise ya,
charging wise, kemudian saya klik pada gambar, kemudian akan muncul beberapa opsi ya. Biasanya teman-teman senior sudah sering mendokumentasikan hasil servisnya ya. Misalnya begini, saya ketikkan Xiaomi 3X charging wise ya. Jadi penting ini, jangan disepelekan, kita browsing dahulu sebelum eksekusi ya, karena browsing ini sangat menunjang sekitar 40-50% keberhasilan dalam servis ya, agar tidak salah eksekusi ya, supaya bisa lebih mantap lagi dalam mengeksekusi kasus ya. Ya, ini beberapa opsi muncul ya di sini. Kemudian saya tadi lihat yang ini ya teman-teman. Nah, ini cukup untuk mengetahui saja arah jalur tegangan charger pada HP ini dari mana arahnya ya. Ini dari konektor larinya ke sini ya, larinya ke sini, dari sini larinya ke sini, dan di sini ada IC chargernya ya. Dan kemudian saya ukur tadi tegangan di sini, ini normal teman-teman, pada kapasitor ini normal, dan untuk pada ini yang putih-putih ini apa namanya, lupa saya, ini naik turun, akhirnya saya jumper teman-teman, dan alhamdulillah down ya. Jadi triknya seperti itu ya teman-teman ya. Saya akan coba kembali ya charger ya, mudah-mudahan berhasil. Dan yang terpenting tadi baterainya juga mati suri ya teman-teman. Saya kejut menggunakan power supply, dan untuk caranya silakan teman-teman simak video saya sebelumnya, sudah saya share ya, sudah pernah saya share ya. Berhasil ya, mantap. Oke guys, muncul ya, naik ya. Jadi untuk analisa kasus HP khususnya yang saya bahas ini, Xiaomi Redmi 3X ini sepertinya bisa untuk semua tipe Xiaomi ya. Untuk kasus tidak bisa dicas itu ya, langkah awal kita cek dahulu konektor chargernya. Kalau konektor charger juga sudah oke, kita cek dahulu fleksibel yang mengarah ke mesin ya, kita cek tegangannya oke, baru kita cek yang mengarah ke IC cas ya. Di sekitar IC cas itu pasti ada tegangan yang dari konektor charger ke IC cas, itu pasti ada tegangan 5 volt. Itu berarti kalau ada tegangan normal ya. Dan di sekeliling IC cas itu pasti ada tegangan fibas in ya, tegangan masuk, tegangan keluar dari IC cas ya. Tegangan keluar dari IC cas itu kalau misal tidak muncul tegangan 3,8 sampai 4 lebih, itu tandanya kemungkinan IC casnya bermasalah teman-teman. Itu bisa dijumper dan juga tidak ya, harus ganti IC cas. Tapi kalau muncul tegangan di sekitar IC cas 3,8 sampai 4,0 lebih ya, itu tandanya IC casnya masih normal, dan jalur dari komponen dekat IC cas ke konektor baterai itu ada yang putus ya teman-teman. Jadi silahkan cari saja putusnya di mana, lalu dijumper ya. Seperti itu triknya ya. Oke, sampai di sini tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Dan untuk para senior yang lebih bisa, mohon di skip saja, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang ataupun penjelasan saya yang kurang pas ya. Mungkin komponen yang warna putih tadi Vius apa namanya, lupa saya. Jelas saya jumper aja ya. Beginilah rasanya teknisi otodidak ya. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.